Selamat siang. Di pertemuan keempat ini, kita akan mempelajari tentang segmentasi target dan positioning dalam marketing communication. Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya pentingnya ketiga hal ini? Segmentasi dan target itu merupakan poin dasar, poin penting untuk seorang marketing communication dalam merancang program marketing communication sebuah brand. Karena program yang dirancang, strategi yang dibuat itu harus berdasarkan pada segmentasi dan target yang dimiliki oleh brand tersebut. Kemudian positioning itu diperlukan brand untuk dapat membentuk image atau makna tentang brand di benak konsumen dan membedakan brand kita dengan brand lain yang menjadi kompetitor. Oke, yang pertama kita bahas tentang segmentasi dulu. Nah, segmentasi ini sebenarnya apa sih? Segmentasi ini pada dasarnya merujuk pada sekelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Kemudian proses segmentasi pasar ini adalah dengan membagi pasar ke dalam kelompok konsumen yang berbeda yang menginginkan produk ataupun program marketing mix yang berbeda. Nah, kemudian berkaitan dengan segmentasi ini ada 4 dasar segmentasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, behavioral segmentation. Nah, segmentasi ini pembagian segmentasinya didasarkan pada pola konsumsi masyarakat. Jadi bagaimana pola konsumsi masyarakat pada rentan waktu tertentu atau rentan waktu yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, itu yang kita jadikan dasar untuk membentuk segmentasi. Nah, contohnya ini. Contohnya ketika kita mau membuat coffee shop, terus kita pengen segmentasinya kemana? Nah, ini kita bisa lihat dari ini dia. Segmentasi untuk masyarakat yang suka minum kopi, tapi pengen kopinya lebih sehat. Jadi kemudian dari sini kita bisa membuat produk kopi susu, tapi susunya dengan susu yang lebih sehat, misalkan susu almond atau misalkan susu kedelai. Nah, itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat ini. Kebutuhan segmen masyarakat yang suka minum kopi tapi pengen lebih sehat. Atau ini, kalau kita melihat masyarakat di sekitar kita itu seringnya ini, suka liburan di tempat yang dekat tempat tinggal, tapi pengen tempatnya itu instagramable atau tempat-tempat yang punya spot foto yang menarik untuk diupload ke sosial media. Nah, dari segmentasi ini kita bisa membuat spesifikasi produk, yaitu misalkan kita membangun rumah makan atau restoran yang berada di sekitar tempat wisata, kemudian punya spot yang instagramable sehingga mudah menarik masyarakat untuk masuk ke sana. Jadi kalau misalkan contohnya, kalau di sekitar sini bisa kita lihat ada di sekitar, mungkin sekitar Tawangmangu atau Sarangan, kalian bisa banyak menemukan di sana. Atau mungkin di sekitar Kemuning, nah itu. Atau mungkin contohnya lagi, ketika kalian lihat masyarakat Indonesia itu suka makan tradisional. Nah, kemudian ini bisa kalian jadikan segmentasi. Segmentasinya kemana? Ke masyarakat yang suka dengan makanan tradisional Indonesia. Nah, kemudian dari ini bisa kalian buat untuk spesifikasi produk, yaitu misalkan restoran yang menyediakan makanan tradisional Indonesia dengan rasa yang otentik sesuai dengan daerah asal masing-masing gitu. Kemudian selain behavioral segmentation, ada juga segmentasi yang berdasarkan pada ini,
psychographic segmentation. Kalau psikografik ini melihat pada tingkah laku, nilai, gaya hidup, dan motivasi konsumen. Misalkan kita lihat dari gaya hidup. Nah, di sini kita punya segmentasi adalah untuk produk ini didesain untuk orang-orang yang sedang diet keto. Nah, sehingga misalkan kita membuat produk, kita bisa membuat produk ini dessert box yang sedang trending sekarang, tapi bahan-bahannya ramah untuk orang-orang yang sedang diet keto. Nah, dari ini, dari segmentasi untuk orang yang sedang diet keto ini, sebenarnya tidak hanya orang yang sedang diet keto yang bisa kita jadikan konsumen, tapi ada juga misalkan orang-orang yang memang sedang mengurangi kalori, itu juga bisa kita jadikan konsumen potensial. Nah, jadi kalau psychographic segmentation yang kita lihat ini, gaya hidupnya konsumen itu seperti apa, motivasi dan tingkah lakunya. Nah, kemudian segmentasi itu ada juga yang berdasarkan ini, geodemografik, yaitu segmentasi yang merujuk pada sekelompok orang yang tinggal di area yang sama, memiliki gaya hidup serta demografik yang sama dan perilaku belanja yang sama. Nah, contoh paling simpel dan dekat dengan kehidupan kita adalah misalkan kalau kalian lihat ibu kalian di rumah yang PKK. Nah, kalau ibu kalian PKK, pasti nanti pulang-pulang dia cerita, tadi waktu arisan PKK itu ada sales yang mempresentasikan produk, yang promosikan jualan ke ibu-ibu di arisan PKK. Kemudian karena presentasinya menarik, nah ibu-ibu PKK ini tertarik untuk membeli. Apalagi ada promo pembayarannya bisa dicicil. Nah ini, ketika produk itu sasarannya atau segmentasinya untuk ibu-ibu yang memang tinggal di area perumahan, jadi yang memang dipromosikannya dari rumah ke rumah. Ini mungkin kalau kalian waktu masih kecil, kalian masih sering melihat ada sales yang promo dari rumah ke rumah, yang misalkan demo peralatannya dari rumah ke rumah. Nah, itu jadi salah satu contoh untuk geodemografik ini. Segmentasinya merujuk pada orang yang tinggal di area yang sama, mempunyai gaya hidup serta demografis yang serupa, bahkan mungkin sama. Oke, itu untuk geodemografis. Nah, segmentasi yang ketiga, ini adalah segmentasi yang banyak digunakan, yaitu demografis. Nah, demografis ini unsur penetapannya yaitu usia, gender, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, status pernikahan, ras atau etnik, dan juga agama. Jadi misalkan kita menentukan produk ini untuk wanita berusia 20 sampai 25 tahun, kemudian dengan tingkat pendidikan misalkan SMA sampai kuliah, kemudian untuk anak-anak mahasiswa atau fresh graduate, dan untuk perempuan atau wanita baik itu yang single maupun ibu muda. Nah, ini contoh segmentasi untuk demographic segmentation. Nah, dari segmentasi ini kemudian kita beralih ke targeting. Nah, menentukan target itu bagaimana sih? Menentukan target itu dengan pertama menggunakan karakteristik segmentasi. Kemudian dari segmentasi itu memisahkan kelompok konsumen yang berprospek maupun yang tidak. Nah, kemudian dari situ kita menyusun profil menggunakan deskripsi informasi berdasar faktor psikografis dan demografis. Nah, untuk menentukan target ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jadikan acuan. Yang pertama ini,
kelompok yang relevan itu yang mana, kemudian profil dari targetnya itu seperti apa, terus bagaimana penjualannya di antara target market kita ini. Nah, ini ada beberapa contohnya. Misalkan satu, dari segmentasi psikografis tadi. Segmentasinya dessert box untuk konsumen yang diet keto. Jadi segmentasinya untuk konsumen yang sedang diet keto. Kemudian targetingnya secara demografis itu wanita untuk usia 20 sampai 30 awal. Jadi di mana usia ketika orang itu sudah sadar pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh, terus kemudian dari status ekonomi juga menengah ke atas, dan income-nya itu sekitar 3-5 juta setiap bulan. Nah, kemudian secara psikografis itu orang yang suka olahraga, kemudian yang suka gaya hidup sehat. Jadi ketika secara targeting kita menyasar orang yang suka gaya hidup sehat, nah produk kita yang memang keto friendly ini itu cocok untuk mereka. Kemudian ada contoh kedua, nah misalkan ini segmentasinya kita pakai behavioral segmentation. Contohnya ini, masyarakat Solo yang suka minum susu, yang suka minum kopi susu. Nah, dari sini kita tentukan targetnya demografis, yaitu pria wanita usianya 25 sampai 30 akhir, kemudian dari status ekonominya menengah ke atas, kemudian dari segi penghasilannya misalkan 5 sampai 7 juta per bulan. Kemudian dari segi psikografis kita menyasar pada eksekutif muda yang suka meeting di coffee shop. Kemudian juga orang-orang yang ingin minum kopi susu tapi sehat. Jadi ketika kita mau membuat bandrol harga yang lebih tinggi dan orang-orang yang jadi konsumen kita adalah orang-orang yang satu, eksekutif muda yang sudah berpenghasilan bagus, terus kemudian orang-orang yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Nah, kita bisa lebih leluasa untuk membuat diferensiasi produk dan juga pricing produknya itu. Nah, kemudian selain targeting, yang penting untuk sebagai dasar kita membuat program marketing communication adalah positioning. Positioning itu apa sih? Positioning itu ibarat kata seperti bagaimana citra produk kita di hadapan konsumen. Jadi ini positioning itu bagaimana konsumen mendefinisikan atau memberi makna pada produk kita dibandingkan dengan produk kompetitor. Jadi tujuannya untuk membangun citra produk kita, citra brand kita, atau image brand kita di benak konsumen, dan bagaimana produk kita ini dibandingkan dengan produk kompetitor. Nah, positioning ini memang tidak mudah, jadi perlu waktu yang cukup lama untuk bisa sampai terbentuk di benak konsumen, dan sekalinya terbentuk itu akan susah untuk diubah. Nah, kemudian positioning ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah positioning berdasarkan produk feature dan atributnya. Jadi ini dengan mengidentifikasi keistimewaan brand kita. Nah, contohnya itu kalau misalkan paling gampang itu smartphone, itu Samsung sama iPhone. Nah, ini kan pasti ketika kita nyebut iPhone, orang kan pasti udah
udah ada sesuatu yang terekam, oh iPhone yang kameranya cenderung stabil, terus yang nggak ada filternya. Terus kemudian kalau Samsung itu misalkan itu yang terekam di benak konsumen adalah Android yang misalkan ini friendly user untuk semua kalangan masyarakat. Terus kemudian kameranya juga nggak kalah bagus dari iPhone, tapi juga ada unsur filternya dikit gitu. Misalkan seperti itu. Nah, positioning ini bisa juga dengan differentiation atau competitive advantage. Jadi menggunakan diferensiasi produk yang memusatkan perhatian konsumen pada perbedaannya dengan produk lain. Nah, ini terutama untuk produk yang mempunyai kompetitor yang banyak. Misalkan fast food misalkan. Fast food itu ayam goreng itu kan ada banyak macamnya. Ada KFC, ada McDonald, ada Richeese. Nah, tapi dari ketiga brand ini mereka kan punya diferensiasi sendiri-sendiri. Jadi misalkan kalau kalian mau makan fast food ayam yang ayamnya gede itu ke KFC. Kemudian kalau mau makan fast food ayam tapi ada bonus mainannya dan pilihannya banyak, pasti nanti larinya ke McDonald. Atau misalkan pengen makan ayam fast food dan kekinian terus lebih sesuai dengan tren anak muda sekarang, nah nanti carinya ke Richeese. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian dari positioning ini sekarang kita lihat untuk zaman sekarang ini ketika yang namanya sosial media itu perkembangannya semakin tinggi, semakin berkembang pesat. Nah, bagaimana sih positioning, segmentasi, dan targeting ini untuk relevansinya dengan situasi saat ini? Nah, ini dia. Segmentasi, targeting, dan positioning ini masih digunakan. Namun, seiring dengan adanya perkembangan digital marketing communication, ini ada yang perlu dicermati. Jadi dari segi segmentasi itu ada dasar segmentasi yang baru, yaitu customer community, yaitu komunitas yang dibentuk oleh konsumen di mana mereka menetapkan batasan sendiri dalam kelompok yang mereka bentuk ini. Nah, adanya customer community ini adalah salah satu efek dari perkembangan dunia digital. Nah, contohnya misalkan kalau kalian tahu salah satu brand sepatu Ita Herald, ini adalah sepatu lokal dari Bandung. Mereka itu punya konsumen yang punya komunitas, jadi semacam punya fans yang cukup penggemar berat dari produk-produknya. Kemudian konsumen ini terkadang juga banyak juga yang saling kenal satu sama lain karena entah itu ketemu waktu pasar atau pembelian online, mereka saling berbagi informasi. Nah, dari sini terbentuk ada komunitas customernya, komunitas konsumennya. Nah, ketika ada konsumen yang punya komunitas yang seperti ini, yang mempunyai jaringan yang kuat seperti ini, itu sebenarnya salah satu segmen yang bisa dimanfaatkan oleh brand, terutama brand yang baru berdiri. Jadi ketika ada customer community seperti ini, salah satu cara yang
bisa kita gunakan untuk mendekati adalah dengan meminta salah satu anggotanya untuk menggunakan produk dari brand kita. Atau kita bisa mendekati owner dari brand yang disukai oleh si customer community ini untuk menggunakan produk kita. Jadi dari situ ketika yang menggunakan adalah orang di sekitar mereka, itu pasti akan lebih dapat dipercaya. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan digital marketing, nah ini juga memunculkan ini, brand clarification of characteristic and code. Jadi ketika zaman sekarang ini yang namanya brand itu ketika membuat brand promise atau memberikan janji dari brand kita ke konsumen, nah janji itu harus benar-benar sesuai dengan kenyataan atau harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita berikan. Nah, oleh karena itu brand ini di zaman sekarang harus punya karakter yang konsep yang kuat. Jadi ketika banyak pemain dan ketika kita punya karakteristik yang kuat, konsumen itu akan tetap mengingat brand kita. Nah, salah satunya ini. Ini kalau cewek-cewek pasti familiar dengan brand ini, Dear Me Beauty. Nah, Dear Me Beauty ini salah satu cara untuk membuat positioning yang berbeda dari brand lain. Dia itu sering kolaborasi. Jadi ketika mengeluarkan produk baru, dia sering sekali berkolaborasi dengan brand lain. Misalkan dengan Nissin, dengan Sasa, terus dengan Snoopy. Jadi meskipun ada banyak pemain di dunia kosmetik, tetap yang namanya Dear Me Beauty ini tetap diingat oleh konsumen. Nah, ini penjelasan sekilas tentang materi hari ini. Silahkan ditanyakan apa yang belum jelas dan kemudian bisa kita diskusikan beberapa hal yang perlu kalian ketahui lebih dalam. Sekian, terima kasih.